Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Namun sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, di pembelajaran ini kita pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna, anak-anak ibu, ada 99 nama Allah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, masing-masing memiliki makna yang sangat sempurna. Di pembelajaran ini kita cuman mengenal yaitu 4 aja Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Mumit, mengandung arti yaitu yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, ya anak-anak ibu, Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, beberapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberinya kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar suara meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam ya anak-anak. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak dan sebagainya. Jadi berdoalah kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Yang ketiga yaitu anak ibu, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya, memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Disebut dengan mandiri ya anak ibu. Al-Ahad, yang maha esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dia Allah yang maha esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang maha tunggal atau maha esa, tak ada sekutu baginya. Itu yang maha esa. Jadi anak-anak ibu, mari kita yakini dan mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya anak-anak ibu, bagaimana cara beriman kita kepada Allah dengan mempercayai semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk
untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Selanjutnya anak ibu yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar atau selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Selanjutnya itu kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran itu yaitu pada umur 40 tahun. Lanjut anak-anak ibu, Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Jadi itu anak-anak ibu yang kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi penerimanya ada 4 kitab yang ibu jelaskan tadi. Ini ada tugas ibu kasih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Jadi bisa kamu kerjakan di buku latihan agama aja. Ibu lanjutkan yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Jadi anak-anak ibu, apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau kalian ditanya, pasti kalian menjawab, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi tentara, ataupun menjadi polisi. Tapi lain sekarang bagi seorang anak yang bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh. Menjadi insinyur yang soleh atau pilot yang soleh. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan cita-cita itu adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran atau berkeinginan yang sungguh-sungguh. Jadi itu yang disebut dengan cita-cita ya. Kita harus mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit ya. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan tercapai. Jadi saleh artinya yaitu baik, anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan dan serta menghargai sesama. Jadi yang dikatakan anak soleh itu bukannya berarti rajin sholat, rajin puasa, tidak. Jadi dia selalu berbuat baik terhadap temannya,
kemudian menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua, patuh sama orang tua, dan menghormati guru. Juga harus menghargai sesama. Kemudian jujur adalah, ibu di sini ibu jelaskan satu persatu jujur. Jujur adalah berkata apa adanya. Jadi yang dikatakan jujur itu apabila ditanya dia tidak berbelit-belit, apa adanya. Tanya kamu buat PR, kalau dia tidak buat PR dia jawab tidak bu. Jadi itu yang dinamakan jujur, berkata apa adanya. Lawan dari jujur adalah bohong atau dusta. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan sikap jujur kepada kita sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah yang sangat jujur, makanya dia digelar dengan Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian jujur kepada Allah. Ciri orang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah selalu mentaati perintah Allah. Kemudian dimanapun dan kapanpun seperti mengerjakan sholat, puasa, dan bersedekah, berbuat baik, patuh sama orang tua, menghormati guru. Jadi selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri, sikap jujur yang harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Contohnya jujur saat ujian, sedangkan perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka. Contoh bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus misalnya, karena dia tidak jujur. Seorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam hidupnya. Antara lain perasaan tenang, terbiasa bertanggung jawab, dijauhkan dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk tidak mengkhianati orang lain atau bahkan menipu orang lain. Tidak hanya dalam perkataan saja, Allah juga menyuruh hambanya untuk jujur terhadap perbuatannya, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kejujuran itu ya anak-anak ibu juga berarti tidak mengambil hak orang lain atau berlaku curang karena tidak dapat merugikan orang lain. Hal ini diperingatkan oleh Allah dalam banyak di dalam hadis-hadis juga ya. Hikmah memiliki sifat jujur. Kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki banyak teman, hidup akan lebih damai dan bahagia dan lebih dipercaya orang lain. Kesimpulannya ya anak ibu, jujur adalah sifat terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jujur artinya berkata apa adanya. Lawan dari jujur yaitu bohong atau dusta. Orang yang memiliki sifat jujur akan membawa ketenangan dalam hidupnya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan disenangi orang lain. Apakah kalian mau disenangi orang lain, atau apakah kalian suka mendapat pahala? Maka kalian tanamkan pada diri kalian yaitu bersifat jujur. Ini juga ada latihan ya anak-anak ibu, nanti kalian kerjakan di buku latihan agama ya. Demikianlah materi yang ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.